Oke, amin, itu harapannya. Nah, pada pagi hari ini ya kita akan membahas ya sesuatu yang spesial ya. Saya yakin tidak asing lagi di mata semua ya sobat Muardi ya. Kita akan membahas tentang penanganan batu ginjal tanpa operasi. Kok bisa ya penanganan batu ginjal tanpa operasi, padahal kan di dalam ginjal kok bisa tanpa operasi sih? Nah, oke, nanti selanjutnya kita untuk bincang-bincang kasus ini Muardi sudah mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Bimanggono Hernowo, spesialis urologi, atau yang lebih akrab disapa dengan Dr. Bimo ya. Selamat datang, Dokter Bimo. Selamat datang, Dokter. Selamat datang di... Sehat, Dokter? Ya, sehat. Sehat. Ya, terima kasih, Dokter, sudah berkenan hadir di acara Muardi Ya, teman-teman, Muardi ini setia, Dok, ya. Suka mengikuti dan nunggu-nunggu hari Selasa, ya. Topiknya apa, mengikuti. Nah, kali ini topiknya sangat menarik ya, teman-teman. Topik yang saya rasa tidak lekang oleh waktu, Dok. Oh iya? Iya, karena batu ginjal ini kan sudah ada dari zaman dulu dan saya rasa sampai kapanpun juga akan menjadi istilahnya menjadi problem masyarakat itu tetap akan ada ya, Dok ya? Iya, soalnya dulu itu awal-awal dia pada waktu di Mesir kuno itu sudah ada riwayat operasi batu pada buli-buli. Itu sudah ada itu. Jadi memang dari zaman-zaman dahulu kala sudah mulai itu. Iya. Karena apa? Ginjal itu kan semua organ penting yang akhirnya ini ya, Dok ya, istilahnya mengeluarkan istilahnya racun, sisa-sisa makan atau minuman ya, Dok ya, ke saluran kencing. Jadi vital sekali ya, dan apalagi sekarang makanan bermacam-macam, minuman bermacam-macam. Jadi resiko mungkin ya terjadinya batu ginjal juga tinggi. Nah, ini tapi sekarang semakin ke depan teknologi ternyata penanganannya macam-macam gitu. Nah, ini sekarang kita mau tanya Dokter Bimo dulu ya. Oke, Dokter Bimo, jadi sebenarnya batu ginjal tuh apa sih, Dok? Sebenarnya kalau kita nyebutnya kalau dari secara umum itu namanya batu saluran kencing sebenarnya. Jadi batu saluran kencing itu memang dia tergantung dari tempatnya. Tergantung dari letaknya. Kalau misalnya dia di ginjal, otomatis dia dinamakan sebagai batu ginjal. Terus kemudian kalau dari saluran dari ginjal menuju kandung kencing, itu yang disebut sebagai saluran ureter, itu nanti batunya sebagai batu ureter namanya. Terus kemudian kalau yang di kandung kencing, itu kita sebut sebagai batu buli-buli. Atau di saluran pada daerah penis pada laki-laki, itu nanti ada batu uretra. Jadi tergantung dari letaknya. Tapi kalau secara umum kita nyebutnya batu saluran kencing. Kalau untuk penamaan secara khusus tergantung dari letaknya. Nah, jadi ternyata saluran kencing itu tadi, Dok, dari ginjal sampai ke keluar itu paling ujung uretra tadi kalau Dokter sebut ya. Tergantung tempatnya di mana gitu ya, Dok. Nah, terus Dok, apa ya, Dok ya, resiko apa sih, Dok, yang menyebabkan seseorang ini bisa mengalami batu saluran kencing? Untuk resikonya sebenarnya batu saluran kencing ini termasuk 3 besar kalau di penyakit-penyakit di urologi. Ada batu saluran kencing, kemudian ada infeksi saluran kencing, sama prostat pada laki-laki. Itu termasuk 3 besar. Hampir kalau di Amerika tuh hampir 10% dia akan menderita batu pada saluran kencingnya. Ini faktor-faktor risikonya ada banyak. Misalkan dari dirinya sendiri, dari intrinsiknya sendiri, itu misalnya dari faktor keluarga. Kemudian ada umur. Turunan maksudnya, Turunan, keluarga ya. Terus kemudian dari umur sekitar berkisar antara sekitar 30-50 tahun. Wah, berarti nggak harus tua ya, Dok ya, 30-an juga punya resiko ya. Terus kemudian yang terakhir, kalau yang di intrinsik itu biasanya juga karena laki-laki itu akan lebih banyak terkena daripada perempuan. Oleh karena kalau pada laki-laki itu saluran ininya itu panjang, jadinya untuk terjadinya stasis urin, jadi pengendapan urin itu lebih banyak pada laki-laki. Jadi secara istilahnya bentuknya anatomi ya, itu pada laki-laki itu lebih daripada perempuan. Jadi akan lebih banyak ada yang menderita itu laki-laki. Nah itu ya. Sebelumnya, Dok, kita menyapa dulu, Dok ya, Sobat Muardi yang sudah bergabung di Instagram, Dok. Ini ya, Dok, ada macam-macam nih ya.
Wow, bahkan sudah ada pertanyaan, tapi kita sapa dulu yang di Facebook. Dari Samarinda dok, juga ada yang di Taiwan ada dok yang hadir dok. Mbak Maya Sekezu, selamat pagi dok, Taiwan hadir ya. Mbak Salabila dari Samarinda juga, dari Lampung, wah ini jauh-jauh sudah. Wah jauh-jauh ini. Ya jauh-jauh setia nih ya mengikuti info-info yang disajikan oleh Muardiwai ini dok. Nah, oke, kita lanjut ya dok. Tadi dokter udah faktor resikonya. Nah, terus apa dok? Yang apa dok yang terjadi kok bisa bentuk apa ada batu? Ya. Nah, itu gimana dok? Tadi gini, tadi kan ada faktor-faktor pembentuk tadi. Ya. Itu kan ada yang namanya intrinsik sama ekstrinsik sebenarnya. Ekstrinsik itu tergantung dari cuacanya, tergantung dari iklimnya. Terus kemudian dari daerah geografisnya, letak geografis dia ada pada daerah stone belt atau enggak. Nah, itu pada daerah-daerah tertentu memang dia kadar kalsiumnya itu tinggi. Misalkan pada Afrika Selatan itu malah jarang terbentuk batu karena dia di luar dari stone beltnya itu. Kemudian dari dehidrasi, arti minum, kekurangan minum, atau sering nahan kencing, atau juga bisa oleh karena asupan makanan yang mengandung misalkan asam urat yang tinggi misalkan. Terus kemudian pada geografisnya itu tempat-tempat tertentu stone belt tadi. Terus kemudian ada juga untuk yang di misalkan daerah-daerah yang untuk sekarang itu ini kehidupan, maksudnya itu yang jarang olahraga, jadi lebih banyak duduk. Lifestyle-nya dok ya. Lifestyle-nya. Jadi ini tadi ya yang menarik, bahkan geografis pun jadi istilahnya apa dok? Istilahnya struktur geografisnya geografisnya itu juga berpengaruh ya dok ya, karena mungkin kan akhirnya kita dapat air dari situ dan sebagainya. Terus apa yang kita makan ternyata penyebabnya kompleks ya dok ya, nggak cuma satu dan gampang jadi enggak ya dok ya. Wah. Terus tadi kalau misalnya yang tadi dokter Atrin tadi, batu itu sebenarnya tidak langsung besar. Mesti dia akan kecil dulu berwujud sebagai kristal sebenarnya. Tapi kristal awalnya itu mesti dia kristal yang bisa dikeluarkan lewat kencing. Jadi masih bisa ikut aliran kencing keluar sebenarnya. Mesti harusnya bisa keluar lewat kencing yang pertamanya itu. Akan terbentuk kalau misalnya kristalnya itu mengalami presipitasi atau kalau misalkan ini dia menjadi inti batu. Nah, dari inti batunya itu kemudian dia akan ada namanya agregasi. Jadi akan ada penumpuan di intinya itu, baru nanti dia akan membesar. Membesar pertama juga biasanya sih tidak terlalu keras biasanya, oleh karena kan bentukan awal. Tapi kalau sudah dia menempel pada epitel di saluran kencing itu yang nanti akan menyebabkan namanya kristal retensi. Jadinya dia akan menjadi nempel, nggak mau keluar, akan timbul besar-besar, yang nantinya dia akan bisa menyumbat saluran kencing. Jadi pada saat kecil kristal sebenarnya masih bisa ikut aliran kencing keluar. Aliran kencing harusnya. Jadi mungkin belum menimbulkan keluhan gitu ya dok? Belum ada keluhan kalau seperti itu. Tapi mulai dah terbentuk istilahnya ada lapisan-lapisan yang menempel di luarnya, perlekatan lama-lama dok ya? Iya, lama-kelamaan baru menjadi besar. Oke, nah ini dok, ini yang tadi sedikit sudah disinggung juga oleh dokter Bimo dari Mbak Vela Neira. Dok, kalau jarang minum, apa ini benar jadi faktor pemicu batu ginjal? Iya, benar. Jadinya sebenarnya kalau misalnya kita minum banyak, harapannya kan kencing akan banyak. Iya. Terutama misalkan tadi karena faktor iklim cuaca. Jadi kalau misalnya kita kerja di lapang, tidak dalam suatu ruangan, nanti akan air yang kita minum itu banyak keluar lewat keringat. Iya. Jadinya yang lewat kencing akan lebih sedikit. Ya. Nah, itu yang nanti akan terjadi namanya pengentalan di kencing, jadinya nanti jadi bisa timbul endapan-endapan itu tadi. Jadi kalau pas di daerah yang panas otomatis atau unas, kita minumnya harus lebih diperbanyak banyak ya dok ya, biar berapa nanti sih dok baiknya kalau
Rata-rata Dok? sebenarnya kita itu kencing itu dalam 1 hari 1 malam yang bagus itu sekitar 2 sampai 3 liter Oh, banyak ya, Dok ya? yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan. Ya, Ya. itu biasanya kita juga bisa tergantung dari tadi dari umurnya, Ya. tergantung dari berat badannya, tergantung dari laki-laki atau perempuannya, Ya. pekerjaan dia di mana, kayak gitu. Tapi yang penting kalau misalnya kita lihat kecukupan air yang kita minum itu bisa dilihat dari kencingnya. Dari kencingnya itu kita kalau misalnya udah cukup itu warnanya sekitar kuning jernih gitu, tapi tidak berbuih. Oke. Ya, itu nanti itu berarti sudah kecukupan. Tapi kalau misalnya kita kencing warnanya keruh, kemudian dia berbuih, berarti itu kurang. Berarti minumnya harus diperbanyak. Harus diperbanyak ya, Dok ya. Kalau putih bening terlalu banyak, bagus sebenarnya, tapi akan ribet untuk bolak-balik kencing. Oh ya. Nah, rata-rata sekitar 2 sampai 3 liter untuk ininya. Oke. Itu yang normalnya seperti itu. Oke, 2 sampai 3 liter per hari ya, Dok. Jadi Per seimbang harinya, dengan yang 24 dikeluarkan jam. juga ya, Dok ya, Iya. selama 24 jam. Oke, nah ini juga, Dok, ada dari Mas Budiman. Pagi, Dok, apakah batu ginjal itu keturunan tadi Ya, misalnya? itu tadi yang pertama tadi ada faktor intrinsik. Artinya memang ada faktor-faktor keturunan bahwa itu nanti akan terjadinya timbulnya batu. Iya. Itu kadang-kadang berhubungan dengan enzim atau berhubungan dengan anatomi Iya. dari saluran kencingnya. Ya, jadi karena dia bilang nih banyak keluarganya yang juga punya Ya. penyakit ini. Jadinya seperti itu, atau bisa juga oleh karena memang geografisnya di situ yang di daerah tersebut memang banyak kalsiumnya, termasuk pada daerah stone belt-nya. Jadi mungkin nggak cuma keluarga, mungkin tetangga sekitar-sekitar Ya, juga mungkin kalau banyak misalnya ya, stone Dok belt, ya. otomatis di sekitar tidak hanya satu keluarga, Iya. tapi juga di sekitar-sekitarnya di situ akan menderita banyak yang menderita batu saluran kencing. Nah, misal, Dok, wah kita tahu nih keluarga kita ada resiko nih, Dok ya, gitu. Nah, biar gimana caranya biar ini jangan sampai muncul nih saya. Itu nanti kan masuknya sebenarnya sebagai pencegahan sebenarnya. Kalau pencegahan batu itu sebenarnya satu, tadi minum. Minum harus banyak supaya nanti kencingnya jadi banyak. Ya. Dengan kencing banyak dia akan mengeluarkan kristal-kristal batu tadi supaya tidak mengendap. Kemudian yang kedua, jangan nahan kencing. Kalau terjadi penahan kencing, otomatis akan stasis urin. Di situ nanti ada faktor dia nanti akan pengendapan. Diet makanan yang mengandung kalsium, makanan-makanan yang mengandung asam urat, yang di situ nanti akan bisa timbul batu asam urat. Kemudian ada batu kalsium. Batu kalsium ini lebih banyak ini. Batu kalsium itu dia sekitar 80% dari batu pada saluran kencing. Terus tadi olahraga yang lompat-lompat. Sebenarnya dengan lompat-lompat itu diharapkan dengan gravitasi itu kristal-kristal yang terbentuk yang nanti dia nempel menjadi kristal retensi itu dia akan dengan gravitasi dia akan larut. Oh gitu. Jadi dengan gerak olahraga ya, Dok, ya itu bisa juga. Kemudian sitrat. Sitrat itu pada jeruk nipis kalau di sini itu. Nah, itu nanti dia akan menghambat terbentuknya batu kalsium. Oh, jadi dengan jeruk nipis gitu bisa juga menghambat terjadinya batu. Iya. Oke, wah ini banyak sekali ya informasi yang didapatkan dari Dokter Bimo ya. Kita kan pengennya jangan sampai ya kita kena sakit batu saluran kencing ya. Oke, nah ada lagi nih, Dok, pertanyaan dari Facebook dari Mbak Masya Kezu. Pagi, Dok, untuk sehari berapa kali sehari kencing sehari normalnya? Tadi Dokter Bimo udah jelaskan yang 2-3 liter ya, Dok ya. Untuk ini kalau enggak ini frekuensinya apa? Frekuensinya tadi kalau ini berapa frekuensinya kali? sekitar 5 sampai 6 kali. 5 sampai 6 kali Tapi sehari. kemudian kalau misalnya ininya sekitar 2 sampai 3 liter. Jumlahnya 2 Jumlahnya. sampai 3 liter. Kita ya? bisa nampung kencing itu sekitar 300 sampai 400 cc baru kita keluarkan. Jadi karena kalau kita terasa, udah terasa kencing itu sebenarnya sekitar itu ya, Dok, 300 Ya, sampai 400 rata-rata cc itu ya, kita Dok, sampai 300 sampai 400 cc untuk dewasa. Terus kemudian berarti sekitar 5 sampai 6 kali kita normalnya itu kencingnya itu sekitar itu. Ya. Tapi kalau misalnya minumnya terlalu banyak, ya itu tadi nanti akan menjadi lebih sering kencing. Tapi bagus untuk ginjal, tapi kita ribet untuk bolak-balik kencingnya. Ya. Nah terus nih, Dok, apakah nyeri pinggang ada kaitannya dengan ginjal kita
bermasalah. Nah, gitu. Nyeri pinggang itu ada macam-macam sebenarnya. Nyeri pinggang itu berarti kan letaknya berarti kalau misalnya itu kan di flank. Ya. Ya, di flank itu ada macam-macam dia organ di situ. Di situ nanti ada kalau yang di sebelah kanan itu ada hepar. Kemudian ada empedu dia di situ, ada pankreas di situ, ada ginjal di situ, ada otot di situ. Jadinya harus dilihat karena apa nyeri pinggangnya itu. Jadinya harus kita lihat itu. Otot-otot bisa juga dia menimbulkan nyeri pada daerah pinggang. Ya, kayak gitu. Batu empedu juga dia bisa menimbulkan nyeri pada pinggang yang sebelah kanan. Ya. Tapi kalau batu empedu dia menjalarnya ke punggung kanan. Tapi kalau misalnya batu yang di ginjal itu akan ada nyeri pinggang yang disebarkan, revert pain namanya. Itu nanti dia ke sekitar umbilikus, berarti sekitar pusar. Oleh karena dia ada rasa nyeri di depan ada sini nyeri ada ya, yang di kanan yang menjalar dia ke pusar. Nah kadang-kadang kalau di pusar itu nanti kadang-kadang dia dianukan sebagai kayak orang mah kayak gitu itu. Nah, oleh karena memang penjalarannya itu dia lewat torakal 10 untuk ininya. Jadi ke situ. Perjalanan sarafnya untuk revert pain-nya itu ke situ. Oke. Tapi kalau yang kiri ginjalnya kiri gimana? Kalau kiri misalkan, kiri di situ ada lambung, ada lien, ada otot, ada ginjal. Ya, jadinya harus kita lihat karena apa sebenarnya dia di situ. Nah, jadi intinya adalah kalau misalnya memang ada keluhan ya nyeri pinggang atau apa, ke dokter dulu ya dok ya. Ya, dilihat dulu. Nanti ininya kan harus kita anamnesis dulu, kemudian kita periksa fisik untuk melihat ini ke arah mana sebenarnya nyerinya. Karena tadi dia ternyata di dalam tubuh kita ini daerah pinggang itu banyak sekali organnya. Jadi apakah ginjal atau bukan? Batu saluran kencing ya. Yang bagaimana yang mungkin masih bisa minum obat atau bagaimana dok? Nah, gini. Penanganan batu saluran kencing ya, penanganan batu saluran kencing itu ada macam-macam. Tadi yang pertama bisa dengan obat. Obat-obatan itu bisa misalkan pada batu saluran kencing yang ukurannya itu kurang dari 5 mili. Kurang dari 5 mili. Kemudian fungsi ginjalnya bagus. Ya, tidak ada sumbatan lain di bawahnya. Sumbatan lain di bawahnya itu misalnya kayak gini. Tadi saya jelaskan untuk yang laki-laki akan lebih banyak dia nanti akan menderita batu saluran kencing. Oleh karena memang organnya banyak. Untuk di penis itu panjangnya sekitar 25-30 cm sampai dia dikandung kencing. Jadinya di situ nanti akan ada banyak aliran yang harus keluar. Bisa ada sumbatan oleh karena struktur. Ada pimosis kalau misalnya pada anak-anak kecil kayak gitu. Jadinya itu yang akan membuat menjadi timbulnya batu. Dengan adanya kencing yang tidak lancar, makanya itu tadi nanti akan terbentuknya batu tadi. Kalau misalnya di atas itu 5 mili dengan fungsi ginjal yang normal,
kemudian kencingnya dia tidak ada masalah, itu nanti kita harapkan dengan obat-obatan masih bisa keluar. Oke. Kemudian tergantung dari tadi jenis batunya. Jenis batu itu sebenarnya letak yang penting itu sebenarnya intinya itu sebenarnya. Intinya, nidusnya itu dia nanti baru akan terjadi agregasi. Tapi untuk ininya, untuk pencegahannya intinya yang sebenarnya yang harus kita lihat, yang bisa kita analisa batu. Kalau misalnya batunya keluar misalkan, kita lihat dengan analisa batu untuk melihat intinya. Misalnya batu-batu kalsium, otomatis nanti kita harus mengurangi kalsium. Ya kayak gitu. Kemudian untuk batu asam urat, misalnya kita harus mengurangi diet untuk asam uratnya. Kemudian pH-nya juga kita bisa mainkan. pH kalau asam urat otomatis dia kan ke asam misalnya. Berarti kita buat kencing kita tuh menjadi basah. Lain kalau misalnya batunya itu batu karena infeksi. Itu malah dia terbentuknya pada yang basah. Oleh karena enzim yang dari bakteri yang dikeluarkan itu nanti akan membentuk basah. Seperti itu. Nah dok, itu kok tahu, kan tadi dokter lihat yang penting juga kita harus tahu jenis batunya. Itu kalau dari pemeriksaan luar, maksudnya pasien datang nih ke dokter. Nah, dokter bisa tahu nggak itu jenisnya kira-kira batunya apa? Itu gimana dok? Tidak bisa. Oh tidak bisa ya dok? Jadi kalau misalkan batu secara, kalau kita mau tahu intinya jenisnya apa harus dianalisa. Oke, berarti harus ada bendanya. Harus ada bendanya bahwa itu nanti kita periksa. Oke. Tapi bisa juga misalnya kita dari anamnesisnya. Misalnya pasien-pasien dengan menderita yang asam uratnya tinggi. Kemungkinan besar dia batunya batu asam urat. Pasien-pasien dengan paratiroid misalkan, kemungkinan dia kalsium batunya. Oleh karena dia penyerapan dari tulang keluar itu nanti kalsiumnya menjadi lebih tinggi. Jadinya itu kemungkinan besar batunya batu kalsium. Tapi secara kalau kita yang jelas harus dianalisa. Oke. Nah, itu kalau tadi yang istilahnya mungkin masih obat ya, Dok ya. Nah, terus tata laksana, apalagi nih kasus ini dok, penanganan batu ginjal tanpa operasi. Nah, tahapan selanjutnya misalnya kalau pakai obat, nggak bisa atau bagaimana dok selanjutnya? Berarti kan kita kan yang pertama itu kan kita pencegahan tadi. Ya. Yang kedua kita lewatnya obat. Ya. Kalau misalnya obat tidak bisa, misalkan ternyata sudah ada komplikasi atau indikasi sosial, misalkan batunya ini sebenarnya kecil. Tetapi pada profesi-profesi tertentu yang itu akan membahayakan yang profesinya, misalnya pilot misalkan, ada batu kecil misalnya 5 mili misalkan, harusnya kan itu secara teori masih bisa keluar dengan fungsi ginjal yang bagus, dengan aliran kencing yang lancar. Tetapi kalau misalnya dia misalnya nanti kalau membawa pesawat lagi terbang ya dok ya, terjadi kolik, itu akan membahayakan yang lain. Jadinya secara indikasi itu bisa langsung ada tindakan tanpa obat yang masuk. Kita nanti untuk terapinya, untuk terapi yang tadi yang untuk yang pencegahan obat, kemudian masuk ke terapi yang ada terapi yang namanya minimal invasif, yang kita dari minimal invasif dulu. Minimal invasif itu nanti satu bisa menggunakan, kalau di sini di Muardi kita punya namanya extracorporeal shockwave lithotripsy, ESWL. Berarti kita gelombang kejut, itu namanya sebenarnya kan gelombang kejut. Pasien tidak perlu dirawat, kemudian pasien tinggal tergantung posisinya. Kalau posisinya tadi yang di proksimal sama di ginjal, itu masih mungkin dengan menggunakan ESWL ini. Jadi daerah atas malah atas, ya? Itu masih bisa. Itu dengan menggunakan ESWL. Posisinya dia berbaring biasa, ya supine. Terus kemudian kalau dia di bawah, di tengahnya itu tidak bisa, oleh karena dia tertutup sama tulang. Tapi sekarang ada jenis-jenis ESWL yang di perkembangan baru, itu dia dengan media pun nanti akan bisa untuk ininya, untuk digunakan ESWL. Tapi sekarang yang kita punya itu kalau misalnya dengan untuk media kita nggak bisa.
Nah, medianya itu nanti kita yang non-invasif. Non-invasif kita dari lubang yang sudah ada. Nah, lubang yang sudah ada itu berarti lubang di saluran kencing. Oh, Itu yang namanya kita bisa uretrorenosistoskopi. Nah, jadi kayak diteropong saluran diteropong di kencingnya endoskopi ya, Dok, ya. melalui lubang yang sudah ada. Iya. Jadinya tanpa sayatan. Itu tadi. Kalau yang di distal itu tadi bisa juga di SBL, tapi posisinya kalau di sini dia harus tengkurap. Kayak gitu. Itu nama yang tadi yang non invasif. Kemudian yang minimal invasif. Minimal invasif itu maksudnya gini. Kita melakukan sayatan, Iya. tetapi kecil. Nah, kecil. Kita tidak memotong otot, tetapi cuma men-split otot. Jadi tidak ada kita potong otot pada kulit, pada subkutisnya di bawahnya, pada fasianya, kemudian ada kita buat lorong untuk ke ginjal. Nah, lorong ke ginjal itu tidak akan cuma men-split ototnya, tidak ini. Nah, itu kita buat lorong langsung ke ginjal, yang itu yang namanya PCNL. Berarti percutaneous nephrolithotripsy. Nah, setelah itu kita lihat batunya kita pecah dari situ. Itu yang minimal invasif. Pecah kayak ditembak gitu, Dok. Ya, pemecahnya ada macam-macam. Ya. Bisa pakai litoklas biasa tenaganya. Bisa pakai yang namanya ultrasound, berarti nanti kita pecah, kemudian sekalian kita serap ininya, pecahan-pecahan batunya itu. Dikeluarkan lewat situ. Ada juga pemecahnya yang laser, itu juga ada. Jadinya pemecah batunya itu ada macam-macam. Tadi yang minimal, yang non invasif lithotripsy itu. Kemudian kalau yang URS itu nanti tenaganya bisa pakai litoklas atau juga bisa pakai laser, itu juga bisa. Kemudian PNL itu nanti tenaganya juga bisa pakai litoklas, bisa juga pakai US ultrasound. Jadi itu istilahnya diberi gelombang, dipecah. Nah, kemudian pecahan batunya itu nanti keluarnya keluar gimana, lewat kencing. Oh, berarti sampai ukurannya paling tidak ya 5 mm itu ya, Dok, yang tadi ya? Ya, berarti kita harapkan yang keluarnya itu kan menjadi sekitar 5 mm biar dia bisa keluar. Iya. Jadi keluarnya batu kan sebenarnya kan dia harus lewat kencing. Ukuran batunya kita buat 5 mm. Kalau bisa kan di bawah 5 mm. Ya. Kayak gitu. Terus atau salurannya yang kita lebarkan. Jadi keluar batu itu tergantung dari ukuran batunya sama salurannya itu cukup atau tidaknya. Nah, terus, Dok, setelah minimal invasif, atasnya lagi apa, Dok? Nah, kalau sudah minimal invasif, kita masuk invasif. Nah, masuk invasif itu berarti kita operasi terbuka. Berarti kita dibedah biasa yang harus menyayat kulit, menyayat sampai ke otot-ototnya, kemudian menyayat apakah di saluran ginjal, saluran kencingnya, atau di ginjalnya. Itu kalau di ginjal. Atau di ureter itu juga tergantung tergantung dari fungsi ginjal, ukuran batu sama letak batunya tadi. Kasus-kasusnya gimana yang akhirnya wah ini harus dibedah nih memang. Nah, gitu. Kadang-kadang mau tidak mau kita harus melakukan pembedahan. Nah, itu walaupun itu memang jalan terakhir. Ya. Itu misalkan batunya sangat gede. Batu sangat besar itu juga relatif. Nah, ada yang namanya batu Staghorn. Jadinya itu batu yang mengisi memang semua saluran kencingnya itu. Berarti di ginjalnya itu memang terisi dia batu. Gitu. Dari batunya itu juga bisa kita lakukan namanya PCN yang tadi, tapi ada kemungkinan nanti akan ada sisa batu. Nah, sisa batunya kan kita harapkan di bawah 10% ininya, yang kita harapkan kan banyak yang sudah kita keluarkan lewat PCN. Sisanya itu baru dilakukan ESWL. Kayak gitu. Jadi bisa kayak terapinya kombinasi ya, Ya, Dok, kombinasi. Ya, jadi
Sobat Muardiwa ya, ternyata sekarang penata laksanaan ya atau terapi untuk batu-batu saluran kencing itu sudah sangat beragam. Nah, tadi Dokter Bimo sudah menjelaskan tergantung kasusnya ya, kasus per kasus ya. Syukur kalau misalnya masih bisa pakai obat ya dok ya, atau mungkin masih bisa pakai yang tadi tuh minimal invasif atau bahkan dari luar saja tuh ya, tadi di ESWL tuh ya, non invasif ya. Tapi memang itu makanya kalau ada keluhan ya daripada bingung, silahkan datang ke RSUD Dr. Muardi, ketemu dengan ahlinya, salah satunya adalah Dr. Bimanggono, spesialis urologi. Nanti di situ akan dikaji lebih lanjut ya, termasuk kan melihat fungsi ginjalnya ya dok ya. Kita di sini ada 5, sudah ada 5. Yang pertama Dr. Harto, yang kedua Dr. Anton, yang ketiga saya, yang keempat ada Dr. Wibisono, yang kelima ada Dr. Agung. Nah, jadinya ada 5 dia nanti sini untuk pelayanan. Setiap hari ada dok ya, buka ya kliniknya dok ya? Setiap hari untuk poliklinik urologi buka, tetapi untuk ininya kan di jadwal tertentu, untuk jadwalnya. Ya, jadi kalau mau konsultasi ke klinik urologi ya, untuk urusan yang bedah saluran kencing ya, itu silahkan ya, dokter-dokternya sudah 5 di RSUD Dr. Muardi ya. Semuanya bisa akan memberikan penjelasan dan juga pemeriksaan untuk Anda semua. Karena ternyata nggak serta-merta, oh mungkin langsung bedah, ternyata nggak begitu ya. Harus di teman-teman ya, seperti harus di anamnesa dulu tadi ditanya ya, kecenderungannya mungkin tadi arahnya batunya ke arah mana. Oh apakah masih bisa dengan obat. Tentunya ada pemeriksaan-pemeriksaan dok ya, kayak USG gitu itu perlu ya dok ya. Jadinya untuk itu kan namanya sebenarnya kan pencitraan, image, kita membuat image. Soalnya itu akan menentukan terapi apa yang akan kita pakai. Yang paling bagus adalah IVP atau intravena pielografi. Itu bisa akan melihat bisa anatomi sama fungsi dari ginjal sampai ke bawah. Jadi ada kontras yang dimasukkan ya dok ya? Itu ada kontras yang soalnya gini, ada batu-batu yang memang dengan foto biasa itu dia bisa kelihatan, itu yang namanya batu opak namanya. Itu bisa kelihatan seperti tulang memang batunya. Nah seperti tulang itu biasanya sih batu kalsium yang paling banyak. Kalau misalnya batu yang dengan foto biasa itu tidak kelihatan, yang namanya non opak itu biasanya batu-batu asam urat biasanya. Tapi kalau yang di antara itu biasanya karena batu infeksi. Tetapi kalau misalnya jelas, pengen jelas, itu tadi IVP, langsung IVP. Tapi kadang-kadang untuk ininya bisa menggunakan BNO. Kadang-kadang IVP itu masalahnya tidak bisa semuanya dipakai. Misalnya pada pasien-pasien yang alergi kontras, pasien-pasien dengan kalau misalnya kontras itu sebenarnya kan untuk kita untuk diagnostik sebenarnya. Tetapi ada juga resikonya untuk dia malah akan merusak ginjal. Jadi memang fungsi ginjal harus bagus. Harus tahu dulu ya. Nah gitu. Ya, jadi memang silakan konsultasi dulu karena nanti untuk pemeriksaannya ya dok ya akan disesuaikan arahnya kemana dan sesuai dengan kondisi Anda gitu ya. Baru nanti tata laksananya seperti apa. Nah ini menyapa lagi dok teman-teman di Facebook ada Mbak Aulia Idris. Selamat pagi Dokter Atrin dan Dokter Bimo. Selamat pagi Mbak Aulia. Dari Mbak Bina Asri Magetan hadir. Oh dari Mbak Salsabila pagi. Saya ada SLE. Protein saya negatif, tetapi saya sering banget nyeri pinggang dan urin saya itu keruh. Apakah itu maksudnya? Apakah ada tanda-tanda mengarah ke ginjal, dok? Ya. Misalkan dengan SLE, misalkan dengan protein yang dia nanti dia kadang-kadang kan akan ada yang di urin itu kadang-kadang akan ada keluar lewat situ. Berarti SLE memang kalau misalnya kan yang tergantung yang diserang yang di mana. Kalau yang di ginjal otomatis nanti dia yang harusnya protein itu dia tidak keluar oleh karena molekul gede itu dia akan ada keluar ke situ. Nah, dengan adanya keluar banyak situ itu yang nanti bahayanya itu kan menjadi pekat. Nah, kalau menjadi pekat jadinya nanti akan ada jadi gangguan kencing. Kalau ada stasis urin, kemudian ada ini yang nanti gampang nanti akan timbul batu, kayak gitu. Jadinya kalau untuk tahu sebenarnya, yaitu tadi kita lihat cek kencing, atau yang minimal yang bisa kita lakukan itu dengan menggunakan USG yang paling sederhana. Oleh karena tidak perlu pakai persiapan apa-apa, tidak perlu pakai puasa, tidak perlu
cek darah untuk lihat urium kreatinin, tidak harus pakai urus-urus segala macam. Jadinya itu yang paling sederhana yang bisa dilakukan. Cek kencing, kemudian USG. Jadi untuk melihat nyeri pinggangnya itu karena apa? Ya. Ya. Oke, semoga jelas ya Mbak Salsabila. Nah ini Dok, kita sapa teman-teman yang live di Instagram. Nah ini ada pertanyaan dari Tulip Floris. Ciri-ciri batu ginjal apa ya Dok? Nah, bisakah dideteksi sejak dini? Nah. Untuk deteksi sejak dini itu sebenarnya kita yang namanya itu check up. Bisa pada waktu general check up misalnya, pada waktu MCU medical check up. Itu kadang-kadang kan kita akan dilihat nilai asam uratnya seberapa sih, kalsiumnya berapa sih, fosfatnya berapa sih. Nah itu nanti yang kita lihat kalau misalnya itu nilainya itu di atas normal, itu akan berpotensi menjadi kristal-kristal batu, belum tentu menjadi batu. Oke. Kayak gitu. Dengan USG itu bisa juga untuk check up sebenarnya ada batu saluran kencing yang paling sederhana. Kayak gitu. Soalnya batu tidak harus menimbulkan keluhan. Akan ada keluhan kalau misalnya batunya itu sudah menimbulkan komplikasi, misalkan obstruksi. Jadinya ada sumbatan. Dengan adanya sumbatan, di situ yang akan menimbulkan nyeri. Kayak gitu. Tadi nyerinya itu tadi gini, misalkan karena batu di ureter tadi. Akan ada stasis di ureter dulu awalnya. Tubuh kita secara otomatis akan mengeluarkan batu. Secara otomatis itu memang dia akan mengeluarkan batu. Yang di situ nanti kadang-kadang akan timbul nyeri kolik. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi hidronefrosis misalkan, itu nanti akan ada nyeri yang tidak kolik. Itu oleh karena peregangan pada ginjalnya. Jadi nyerinya itu tergantung dari letak batunya itu dia di mana. Kayak gitu. Oke, nah sekali ini ada yang mirip juga pertanyaan di Instagram tadi awal mengalami batu ginjal tandanya awalnya. Terus ini Dok, pertanyaan lanjutannya nih yang kalau kita terlambat mengetahui dan menangani, ya itu akhirnya itu tadi keterlambatan itu nanti akan menyebabkan batunya itu akan menimbulkan komplikasi. Kalau sudah ada komplikasi berarti masuknya kita dengan obat sudah tidak memungkinkan. Berarti kita masuknya ke tindakan terapi yang lain. Yang tadi bisa kita usahakan yang minimal yang non invasif dulu. Non invasif tidak bisa, minimal invasif. Minimal invasif tidak bisa, terpaksa harus dilakukan yang invasif. Iya, oke. Ya, makanya jangan sampai terlambat ya Dok ya. Tadi kan ada istilahnya screeningnya, kalau deteksinya tadi yang sudah disampaikan Dokter Bimo ya, itu lebih bagus. Nah kalau sampai ada ke arah sana ya langsung konsultasi ya Dok ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi Dok dari Mbak Mina Asri dari Facebook. Selamat pagi Dok, saya 2 bulan lalu habis dirawat karena urinary calculus. Dari hasil cek urin ada kristal amorf positif 3, bakteri positif 3, leukosit positif. Apakah kondisi demikian bisa bermanifestasi menjadi batu ginjal Dok? Saya penderita autoimun SLS, Sjogren's syndrome dan RA. Tadi, untuk batu itu kan ada macam-macam. Ya, bisa dari kalsium. Kalau yang dilihat dari sini ada infeksi saluran kencing, kalau dilihat dari sini ada leukosit urin yang banyak, kemudian ada bakteri yang positif 3, dan bakteri-bakteri ini dia akan mengeluarkan, ada tidak semuanya, akan mengeluarkan enzim yang menganukan dari nitrat, yang membuat suasana itu basah. Nah, suasana basah itu nanti akan ada timbul amonia dia di situ. Nah, di situ nanti akan timbul batu infeksi yang jenisnya biasanya magnesium amonium fosfat MAP, yang itu terbentuk biasanya pada suasana yang basah. Tapi untuk ini infeksi harus dihilangkan. Satu, supaya nanti tidak timbul keluhan-keluhan yang sudah ada.
Kemudian kalau batu-batunya itu ukurannya masih 5 mili, masih bisa dengan obat. Kencingnya itu harus banyak keluar. Oke. Bagaimana caranya supaya air kencing itu banyak keluar? Otomatis minumnya yang harus banyak. Oke. Tapi harus dilihat juga fungsi ginjalnya bagaimana. Kalau misalnya fungsi ginjalnya tidak terlalu bagus atau tidak bagus, otomatis asupan air kan harus dibatasin. Nah, seperti itu. Jadi harus dilihat satu dengan yang lain itu berbeda. Tapi kalau berbicara secara umum maksudnya pada orang-orang normal, itu tadi minum banyak dengan harapan kencing jadi banyak. Jangan nahan kencing dengan harapan tidak terjadi stasis urin. Jadi kalau misalnya ada yang mengkonsumsi tadi ya dok obat-obat teratur untuk gula, diabetes, hipertensi, asal memang minum sesuai anjuran dokter ya dok ya. Iya gitu. Mestinya kan akan berkala ya dok ya, dicek untuk istilahnya fungsi secara umum, maksudnya fungsi ginjal dan lain sebagainya ya dok ya. Jadi ya fungsi ginjal memang akan ada berkala, bisa 3 bulan, 6 bulan tergantung dari kondisinya masing-masing. Semua batu mesti akan bisa residif. Makanya harus pencegahan tadi, pencegahan untuk timbulnya batu. Sudah kita cegah, tetapi secara objektif harus kita lihat juga. Misalkan dengan USG misalkan, itu yang secara berkala. Bisa 1 bulan, 1 bulan nggak ada apa-apa nih misalkan. Kita lihat 3 bulan ke depan. 3 bulan nggak ada masalah ini. 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan nggak ada masalah, 1 tahun ke depan. Kalau dalam waktu itu kan sudah mencapai 2 tahun ini tidak timbul batu, biasanya dia pola hidupnya, dietnya dia udah bagus. Sebaik ya dok ya. Oke, jadi kalau sobat Muartiwaya yang istilahnya sedang minum pengobatan teratur dan sebagainya juga jangan khawatir ya dok ya. Tetap minum ya obat-obat sesuai anjuran dokter. Tentunya dokter pasti akan mengontrol. Yang penting jangan terus diminum sendiri.
Kalau dengan asam urat yang tinggi, itu kan kita takutnya akan timbul batu asam urat. Ya. Ya. Kalau timbul batu asam urat, itu nanti dia akan jadi intinya bisa asam urat. Yang agregasi tadi bisa asam urat semua, atau juga kalsium juga bisa. Bisa campuran berarti Bisa agregasinya, campuran. Dok, ya? Oksalat juga bisa, kalsium juga bisa, fosfat juga bisa. Itu. Untuk manajemennya otomatis harus mengurangi asupan asam urat. Ya, asupan asam urat. Asam urat bisa dari misalnya kacang-kacangan. Ya. Kemudian dari durian, jeroan. Terus kemudian sayuran berwarna hijau terutama bayam itu banyak itu ininya. Terus kemudian kalau di ini ada mete. Nah, itu nanti akan derivat turunan dari kacang-kacangan termasuk kacang kedelai, tahu tempe. Itu kan juga Termasuk akan ya, Dok, ya? termasuk dia nanti untuk asam Yang mengandung uratnya. purin tinggi itu. Ya. Tuh. Kencingnya kita buat sebagai basa. Ya. Nah, untuk basanya kita bisa menggunakan natrium bignat, tablet yang bisa kita atau pakai soda. Itu sebenarnya kan juga nanti dia akan membuat menjadi basa. Ininya, jadinya seperti itu. Jadi asupan asam uratnya dikurangi, intake-nya. Kemudian yang sudah terbentuk ke kencing kita buat kencingnya itu menjadi basa supaya tidak ada pengkristalan pada asam urat. Minumnya diperbanyak tadi, harus banyak supaya nanti kencingnya bisa sekitar 2 sampai 3 liter dengan asumsi ginjalnya normal. Kayak gitu. Terus habis itu olahraga yang lompat-lompat supaya nanti tidak timbul krista retensi tadi supaya dia bisa ikut larut. Wah, ini ya tips-tipsnya ini ya dari Dr. Bimanggono ya untuk pola hidup yang sehat ya, supaya mencegah terjadinya batu saluran kencing ya. Jadi jangan sampai tidak dilakukan. Karena di Dr. Bimo udah bilang usia 30-an aja sudah mulai resiko ya, Dok ya. Anak kecil juga bisa. Nah, tuh. Tadi anak kecil misalkan kalau misalnya kita laki-laki misalkan anak kecil kalau kencing dia harus penisnya harus ditarik-tarik itu. Ada kemungkinan besar dia ada batu pada buli-bulinya. Ya, karena tapi tidak kalau lancar perempuan rasanya. kalau perempuan dia menahan pada vulvanya. Itu pada batu buli-bulinya. Nah, itu ya tadi ternyata bisa dari usia dini. Jadi jangan tunggu-tunggu ya. Sekarang penyakit itu nggak semuanya wah biasanya uang tua kayak gitu ya, Dok ya. Tapi ternyata sekarang dari muda pun ya kita juga bisa sakit apapun ya. Jadi pola hidup sehat nih untuk sehat apapun lah ya, sakit ini sakit itu, syukur kalau kita pola hidupnya sehat ya, Dok ya, terhindar dari segala macam penyakit. Mungkin memang tidak semua pertanyaan tadi saya bacakan karena tadi banyak yang sudah pertanyaan-pertanyaan yang berulang yang Dr. Bimo juga sudah menjelaskan. Nah, sedikit kembali, Dok, tentang pelayanan mutakhir ini ya istilahnya di Muardi khususnya untuk penanganan batu ginjal atau batu saluran kencing yang tanpa operasi. Ya, tadi ESBL satunya, Dok. Ya, salah satunya adalah kita terapi yang pertama medikamentosa. Ya. Yang kedua kita terapi dengan non-invasif, ESBL. Tergantung dari letaknya tadi, tergantung dari fungsi dan besarnya batu. Di Muardi sudah ada untuk ESBL. Kalau misalnya batu yang besar, misalkan kemudian kita non-invasif, kita minimal invasif dulu. Kalau misalnya non-invasif tadi dengan menggunakan URS yang nanti tenaganya bisa menggunakan litoklas atau menggunakan laser yang sudah ada. Dari endoskopi tidak bisa yang non-invasif. Kita pakai yang minimal invasif dengan menggunakan namanya PCNL. Tapi yang terakhir adalah batu yang karena keadaan tertentu memang harus dilakukan operasi terbuka. Kalau di Muardi sendiri, Dok, untuk pelayanan itu terutama yang tadi ya, yang non-invasif atau bahkan minimal invasif ya, Dok. Itu kalau tindakan seperti itu, apakah ada yang bisa one day care, Dok? Untuk one day care yang yang SBL itu kan tidak perlu dirawat, jadinya itu one day care bisa. Bisa ya, Dok ya. Kalaupun yang lain misalnya tadi yang pakai teropong gitu, Dok. Kalau URS yang endoskopi itu harus menginap. Harus menginap oleh karena nanti harus dilihat kan harus ada pembiusan.
Harus ada pembiusan, kemudian bisa kita harus kita observasi pasca pembiusan dan pasca tindakan endoskopi. Jadi harus menginap. Nah, tapi tidak lama ya dok ya? Tidak lama. Biasanya Dan, kalau misalnya non invasif yang minimal invasif itu rata-rata 2 sampai 3 hari aja. Dan setelah pasca tindakan dok itu juga apa aktivitas kembali itu dari sini gimana? dari misal rumah sakit pulang bisa langsung lari-lari. Oh, nggak masalah dok ya. Jadi jangan takut ya teman-teman semua ya sobat Mordiwae. Jadi penanganan untuk ya batu ginjal atau batu saluran kencing ya itu di Muardi sudah ada yang non invasif bahkan minimal invasif ya. Ternyata tadi Dokter Bimo udah menjelaskan istilahnya walaupun ada yang pakai bius tadi ya, tetapi paling diamatin sebentar aja di rumah sakit dan setelah pulang recovery-nya juga cepat. Jadi aktivitas bisa langsung dilakukan. Nah, tetapi tetap ya apapun itu ya untuk tata laksana nanti ikut arahan dari dokter urologi ya, ahlinya di Muardi ada 5. Jadi kapanpun Anda merasakan ada keluhan ya yang terkait dengan saluran kencing ya, takut nih misalnya ada batu, bisa ya dok ya ke Muardi ya, periksa dengan dokter Bimo ya, juga dokter spesialis urologi yang lain ya, mungkin nanti akan dikaji arahnya kemana gitu ya dok ya. Benar nggak ada batunya posisinya di mana, ukurannya kira-kira bagaimana, lihat fungsinya bagaimana. Itu nanti untuk melakukan strategi terapi yang akan kita gunakan. Ya, strateginya mau apa nih? Masih bisa obat nggak gitu ya? Atau pakai non invasif atau minimal invasif atau mungkin udah operasi yang lebih besar atau mungkin kombinasi tadi ya dok ya? Yang kombinasi. Jadinya kalau bisa yang invasif kita hindari, kita gunakan yang non invasif atau minimal invasif yang dikombinasikan. Nah, itu ya di Muardi sudah ada setiap hari ya bisa datang ke klinik urologi ya dok ya, baik di reguler juga ada, di Cendana juga ada dok ya. Ada. Oke, setiap pagi dari Senin sampai Jumat jam kerja ya dok ya. Ya nanti dari situ baru nanti strategi tadi ya akan dijadwalkan ya dok ya, seperti itu. Oke, mungkin dok sebelum kita closing statement, sebelum kita close, nah mungkin ada closing statement dari Dokter Bimo untuk teman-teman sobat Mordiwae. Ya gini, tadi batu saluran kencing itu banyak di Indonesia, 3 besar pada kasus-kasus di urologi. Harus ada pencegahan. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan apapun. Ya, jadinya minum banyak, jangan nahan kencing, olahraga yang lompat-lompat. Ya, kalau bisa sitrat diperbanyak supaya nanti untuk menangkap kalsium minum sebagai yang terbantu. gitu. Iya. Aduh, itu semuanya itu saya susah dok. Wah gawat nih, harus diubah nih ya. Habis ini langsung ikutin arahan dari Dokter Bimo. Oke, ya terima kasih Dokter Bimo atas ilmunya yang banyak banget nih dok ya. Saya yakin tentang saluran kencing ini tadi dok, ini adalah masalah yang tidak lekang oleh waktu dok. Iya. Dari dulu ya dok, zaman Mesir tadi dokter Bimo jelasin sampai ke depan saya yakin ya, karena kita kan tidak mungkin tidak minum air, tidak makan dan sebagainya ya. Dengan makanan yang bervariasi, minuman bervariasi ya, semakin berkembang nih teknologi dan sebagainya. Jadi akhirnya konsumsi kita juga semakin banyak macam-macam dan pengaruhnya juga ke tubuh kita. Nah, tapi tadi ingat pesannya ya, bisa dicegah tadi kata Dokter Bimo dengan lifestyle yang baik ya. Jadi jangan takut. Nah, mohon maaf ya kami tadi banyak mati lampunya ya dok ya. Jadi kami mohon maaf kepada sobat Mordiwae ya atas ketidaklancaran live streaming kali ini ya, karena ada gangguan teknis. Tetapi kami tadi tetap ya di Instagram lanjut dan itu tetap terrecord. Nah, jadi nanti teman-teman mungkin yang tadi kelihatannya kok nggak lancar ya, bisa lihat rekaman live streaming hari ini di Facebook, YouTube RSUD Dr. Muardi ya. Jangan lupa untuk like, follow, subscribe, share akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram ya. Semuanya silahkan share informasi ini ke teman-teman dan keluarga Anda, karena kami yakin informasi yang kami share dari Muardiwae pasti akan sangat bermanfaat. Demikian, terima kasih Dokter Bimo sekali lagi. Semoga sehat selalu ya dok ya. Sama-sama. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan.